Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Bilqis dengan NIM 12070700117. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Matematika Teknik 2 yang diampu oleh Bu Rina Mardiati MT. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan soal mengenai sistem persamaan linear dengan metode iterasi Jacobi. Langsung saja masuk pada penjelasannya. Diawali dengan pendahuluan, di mana metode Jacobi ini ditemukan oleh matematikawan asal Jerman yang bernama Carl Gustav Jacob Jacobi. Yang kedua, dalam hal tertentu, metode ini lebih baik dibandingkan dengan metode langsung, di mana misalnya untuk matriks yang tersebar, yaitu matriks dengan banyak elemen 0. Maksud dari metode langsung ini yaitu metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Kenapa disebut dengan metode langsung? Karena untuk mendapatkan suatu nilai variabelnya ini, kalau dengan metode langsung ini didapatkan secara langsung. Sedangkan pada metode iterasi Jacobi ini, untuk mendapatkan variabelnya itu dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil variabel yang maksimal. Yang ketiga, metode ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan tidak linear. Pada metode iterasi Jacobi ini juga tidak hanya dapat menyelesaikan sistem persamaan linear, untuk sistem persamaan non-linear pun dapat diselesaikan dengan metode iterasi Jacobi ini. Selanjutnya, prosedur analisisnya atau prosedur penyelesaian dengan metode iterasi Jacobi ini yang pertama, hitungan dimulai dengan nilai perkiraan sembarangan untuk variabel yang dicari, atau biasanya semua variabel diambil sama dengan 0. Yang kedua, nilai perkiraan awal tersebut disubstitusikan ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan yang sudah dimodifikasi. Yang ketiga, nilai variabel baru yang didapatkan disubstitusikan lagi ke ruas kanan dari sistem persamaan untuk mendapatkan nilai perkiraan yang baru. Yang keempat, prosedur diulang sampai nilai setiap variabel pada iterasi ke n mendekati nilai pada iterasi ke n. Jadi ini tuh merupakan prosedur penyelesaian dari metode iterasi. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan berikut ini dengan metode iterasi Jacobi. Nah, di sini saya sudah mempunyai persamaan. Ini ada 3 persamaan. Untuk persamaan yang pertama yaitu 5x tambah y ditambah z ditambah y dikurang z sama dengan 7. Persamaan yang kedua 6x ditambah 9y dikurang 7z sama dengan 22. Persamaan yang ketiga 2x dikurang 2y ditambah 5z sama dengan 10. Nah, kita lihat tadi pada prosedur, di mana hitungan dimulai dengan nilai perkiraan sembarang untuk variabel yang dicari, atau biasanya semua variabel diambil sama dengan 0. Nah, itu yang dimaksud dari ini itu merupakan nilai tebakan awal atau nilai estimasi awal. Biasanya nilai variabel x, y, dan z-nya itu untuk tebakan awal itu sama dengan 0. Nah, di sini untuk menyelesaikan persamaan ini kita lihat dulu pada persamaan umumnya. Persamaan umumnya ini lalu kita modifikasi dari persamaan umumnya itu menjadi seperti ini. Untuk X1-nya itu si pembilangnya itu merupakan variabel dari si X1-nya. Nah, untuk si B1-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri, di mana si B1 ini tetap untuk si AX2, AX3-nya itu pindah ke ruas sebelah kanan. Nah, si baginya ini merupakan variabel dari nilai X1, begitupun dengan X2 dan X3. Nah, untuk prosedur yang kedua yaitu nilai perkiraan awal tersebut disubstitusikan ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan yang sudah dimodifikasi.
Selanjutnya, ini merupakan persamaan yang sudah dimodifikasi, lalu kita substitusikan terlebih dahulu sesuai dengan soal yang kita ingin selesaikan, di mana X ini sama dengan 7 min Y ditambah Z dibagi dengan 5. Jadi si B1-nya ini 7, si min Y-nya ini pindah ke ruas sebelah kanan, jadi dia negatif, dan si min Z-nya ini pindah ke ruas sebelah kanan jadi positif, dibagi dengan 5. 5-nya ini merupakan variabel dari si X-nya. Nah, begitupun dengan Y, di mana 22-nya itu, di mana 6X-nya itu pindah ke ruas sebelah kanan menjadi min 6X, ditambah dengan 7Z, yang tadinya min 7Z menjadi positif 7Z, dibagi dengan 9 dari variabel si Y-nya. Untuk si Z-nya juga, si 2X-nya ini pindah ke ruas sebelah kanan menjadi min 2X, dan min 2Y-nya itu pindah menjadi positif 2Y, dibagi dengan 5 dari variabel si Z-nya. Selanjutnya, kita selesaikan menggunakan iterasi pertama. Nah, sesuai dengan prosedurnya, biasanya semua variabel diambil sama dengan 0. Nah, untuk iterasi yang pertama ini, si nilai tebakan awalnya atau estimasi awalnya kita gunakan 0, di mana X, Y, Z-nya ini sama dengan 0. Lalu kita substitusikan pada persamaan yang sudah dimodifikasi tadi, di mana X iterasi pertamanya itu 7 dikurang 0, ditambah Z-nya itu 0, dibagi dengan 5, hasilnya itu 1,4. Nah, untuk iterasi yang Z-nya ini juga sama, 22 dikurang 6 dikali 0 ditambah 7 dikali 0 dibagi 9, hasilnya 2,4. Untuk iterasi yang Z-nya itu 10 dikurang 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 dibagi dengan 5, itu hasilnya 2. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil dari iterasi yang pertama ini masih sangat jauh dari nilai tebakan awal atau estimasi awal, di mana X, Y, Z-nya itu sama dengan 0. Maka dari itu kita harus melakukan iterasi berikutnya atau perulangan berikutnya sampai dengan nilai X, Y, Z-nya ini mendekati dengan 0 atau estimasi awal. Untuk iterasi yang kedua ini digunakan nilai hasil dari nilai X, Y, dan Z-nya itu hasil dari iterasi yang pertama, di mana iterasi pertama dari X-nya ini yaitu 1,4, Y-nya itu 2,4, dan Z-nya itu sama dengan 2. Langsung saja disubstitusikan ke persamaan yang sudah dimodifikasi, di mana 7 dikurang Y-nya itu 2,4 ditambah 2 ditambah Z-nya itu 2, dibagi dengan 5, hasilnya 1,32. Untuk iterasi kedua variabel Y-nya itu 22 dikurang 6 dikali X, X-nya itu kita masukkan 1,4, ditambah 7, Z-nya itu 2, dibagi dengan 9, hasilnya 3,06. Untuk variabel Z-nya juga sama, 10 dikurang 2 dikali X, X-nya kita masukkan 1,4, ditambah 2, dikali Y, Y-nya itu 2,4, dibagi dengan 5, hasilnya 2,4. Nah, dapat kita lihat juga bahwa di sini iterasi yang kedua pun nilai X, Y, dan Z-nya itu masih sangat jauh dari estimasi awal atau tebakan awal, di mana tebakan awal itu kan X, Y, Z-nya itu sama dengan 0. Maka dari itu, hitungan pun dilanjutkan dengan prosedur yang sama sampai dengan kita menemukan kesalahan yang relatif kecil dari setiap variabel X, Y, dan Z-nya. Maka dari itu, saya menggunakan Microsoft Excel agar mempermudah perhitungan dan untuk mendapatkan iterasi di mana iterasinya itu nilai variabelnya X, Y, Z-nya itu sama dengan mendekati 0. Di sini saya sudah coba menggunakan Microsoft Excel, di mana persamaannya itu ini bisa diisi terus, kemudian persamaan yang sudah dimodifikasinya seperti ini. Kemudian dengan tebakan awal atau estimasi awalnya itu X, Y, Z-nya itu sama dengan 0.
Nah, tadi kan saya sudah menghitung nilai iterasi yang pertama, di mana X, Y, Z itu sama dengan 0, dihasilkan nilai X, Y, Z-nya itu 1,4, 2,4, dan 2. Dengan nilai persentase errornya, itu ini untuk EX-nya 6,78%, EY-nya 20,29%, EZ-nya itu 17,28%. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai persentasenya ini masih sangat jauh untuk mendekati dengan 0. Jadi, maka dari itu kita lakukan iterasi secara terus-menerus sampai dengan nilai persentasenya itu mendekati dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilai iterasi nilai persentase errornya itu mendekati 0 pada iterasi ke-14, yaitu pada EX-nya itu 0,01%, EY-nya itu 0,02%, dan EZ-nya itu 0,02%. Maka dari itu, proses iterasi kita hentikan sampai dengan iterasi ke-14. Sehingga nilai X, Y, Z yang dihasilkan yaitu 1,21, Y-nya itu 4,08, Z-nya itu 3,14. Mungkin sekian penjelasan contoh soal dan penyelesaian dengan metode iterasi Jacobi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.